Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya. Kita lanjut di series tutorial Python dasar. Di channel saya masih bersama saya, Siko. Kalau kemarin kita terakhir sudah membahas mengenai bagaimana cara meminta input pada Python ya, dari user. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana pendefinisian fungsi. Ya, tentunya di pemrograman Python ya. Oke, fungsi seperti yang kalian tahu ya, mungkin sama dan sangat sama memang dengan yang pernah kalian pelajari di pelajaran matematika itu fungsi adalah suatu ibaratnya kayak mesin ya. Ketika kalian memasukkan sesuatu atau memberikan sesuatu input atau masukan, maka mesin itu akan mengeluarkan keluaran ya ataupun output namanya. Lebih kerennya output ya. Oke. Nah, untuk memulai fungsi di Python kalian harus menggunakan dulu kata kunci atau keywords def ya. Ini kayak define ya, kayak mendefinisikan gitu. Lalu diikuti dengan nama fungsi yang kalian inginkan. Misalkan ini kita punya fungsi ya. Tuh. Lalu diikuti dengan parameter atau variabel dari fungsi tersebut. Misalkan X ya, ini. Nah, oke. Lalu titik 2, lalu di bawahnya kita masukkan perintah yang kita inginkan. Nah, untuk fungsi ini sebagai awalan kita akan membuat fungsi yang mengeluarkan nilai kuadrat dari suatu bilangan ya. Oke. Nah, berbicara tentang fungsi akan sangat berkaitan dengan kata kunci return. Nah, return itu kan artinya kembali ya, mengembalikan gitu. Jadi fungsi ini saat kalian memasukkan nilai X, maka dia akan mengembalikan nilai yang kalian inginkan. Misalkan kita ingin menghitung nilai X kuadrat gitu ya. Oke. Jadi di sini kita sudah membuat satu fungsi, kita namakan fungsi ya, fungsi X yang akan mengeluarkan nilai dari X pangkat 2 atau X kuadrat. Ini kalau kita coba run. Dan untuk memanggil fungsi ini, untuk menggunakan fungsi ini, ya kita gunakan aja ya. Jadi fungsi tadi dipanggil, lalu masukkan nilai X-nya, terserah. Misalkan X sama dengan 5 ya. Maka dia akan mengeluarkan nilai 25 kayak gini. Karena kan 5 kuadrat 25 ya. Oke. Nah, jadi itu contoh fungsi yang satu variabel. Jadi untuk variabelnya sendiri bisa lebih dari satu ya. Misalkan kita punya 3 variabel nih, A, B, C, tuh, lalu return nilai dari A kali B ditambah C ya. Ini kita coba kita masukin nilai A-nya misalkan, oke, kita ganti deh ya karena nama fungsi sudah dipakai tadi. Sekarang kita ganti jadi apa nih ya? Oke, fungsi saya. Itu deh ya. Di fungsi saya kita masukin nilai A-nya misalkan 3, B-nya 4, C-nya 7. Ini kalau kita run, dia bakal mengeluarkan 19. Benar nggak? 3 kali 4, 12, ditambah 7, 19. Jelas ya, benar? Oke. Jadi intinya itu, dia bisa menggunakan lebih dari satu variabel atau parameter. Nah, bagaimana jika seandainya banyaknya variabel atau parameter yang kita masukkan itu tidak sama atau tidak memenuhi kriteria? Sebagai contoh, fungsi saya itu kan membutuhkan 3 variabel ya. Jadi 3 variabel. Kalau kita cuma masukin 2 variabel, kira-kira bagaimana ya? Oke, ternyata type error. Di sini dijelaskan fungsi saya kekurangan satu argumen ya yang diperlukan, yaitu C di sini. Nah, terus gimana kalau seandainya lebih dari 3? Oke, di sini kita punya 4 parameter kita masukin dan ternyata masih type error juga. Di sini penjelasannya fungsi saya itu membutuhkan 3 aja, tapi yang diberikan malah 4 gitu. Jadi nggak bisa ya. Intinya dia harus sesuai dan harus tepat sama dengan banyaknya variabel yang diminta gitu ya. Oke, ini kan baru bisa ya kalau gini. Oke. Dan itu kalau tadi kan kita selalu berkutat pada data numerik ya atau data bilangan. Ini juga bisa, kalian juga bisa menggunakan data string ataupun data-data lain ya. Jadi sangat bebas nih. Misalkan kita punya new function. Oke. Ini misalkan kita masukin string nih. Ya, jadi variabelnya itu variabel yang dimasukkan itu berupa tipe data string. Lalu return misalkan ini plus string. Ini gimana nih hasilnya? Ya. Sekarang kita coba new function.
lalu string misalkan apa ya, bola deh. Nah, ini bakal mengeluarkan kalimat ini bola karena ini gabungan ini ditambah stringnya tadi yaitu bola. Oke. Dan fungsi itu dia jadi kalau tadi kan dari awal sampai sekarang kita selalu menggunakan kata kunci return ya. Dan ini seharusnya nggak harus return ya. Nggak harus ada fungsi return, nggak harus ada keyword return ini. Jadi di bawah fungsi itu kalian bebas mau melakukan perintah apa aja, terserah kalian. Sebagai contoh misalkan kita punya ini def identitas, fungsi identitas di mana masukannya adalah berupa nama, lalu kelas, umur misalkan ya. Jadi nama, kelas, dan umur ini masing-masing merupakan tipe data string mintanya ya. Lalu dia akan membuat print ini, print nama print nama Anda adalah, lalu digabung sama nama. Lalu yang kedua dia mau print Anda dari kelas apa? Kelas ya. Dan yang terakhir print umur Anda saat ini umur gitu. Oke, jadi di sini perintah fungsi identitas ini menerima 3 variabel nama, kelas, dan umur. Lalu dia akan mengeluarkan output berupa cetakan kalimat-kalimat seperti berikut ya. Sekarang kita coba kita panggil fungsi identitas ini. Lalu kita masukkan misalkan namanya itu adalah Joko ya dari kelas 9A misalkan ya. Dan umurnya ini anak 12. Masa 12? 17 lah misalkan. Oke. Ini kalau kita print, dia bakal mengeluarkan output seperti berikut. Nama Anda adalah Joko, Anda dari kelas 9A, umur Anda saat ini adalah 17. Oke. Kita coba tambahin sini ya. Tahun. Nah, tambahkan ya tahun. Oke, bagus sekali. Oke, terus apa lagi ya? Nah, oke. Jadi sejauh tadi kita sudah menggunakan bagaimana mendefinisikan fungsi, dan fungsi itu sendiri dia nggak harus ada parameter ya. Misalkan kayak gini, misalkan kita punya def kosong gitu. Nah, fungsi kosong ini dia tidak menerima variabel apapun dan outputnya adalah print halo gitu aja misalkan ya. Ini sebagai kita contoh tes saja. Nah, kalau kita coba panggil fungsi kosong ini dengan dia 0 variabel, tidak ada yang kita masukkan, dia bakal selalu mengeluarkan perintah halo. Selanjutnya gimana kalau kita coba masukin di sini iseng-iseng ya, suatu nilai misalkan 03. Dia akan type error. Karena di sini penjelasannya fungsi kosong itu seharusnya tidak menerima argumen apapun, tetapi ada satu yang dikasih di sini, jadi nggak bisa. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, bagus sekali saat ini. Dan juga ada fungsi yang tidak melakukan apa-apa. Sebagai contoh, def ya, does nothing misalkan. Does nothing. Misalkan ini 0 juga variabelnya. Lalu kita tambahkan kata kunci pas di sini. Nah, kata kunci pas di sini itu maksudnya dia memberi suatu perintah di Python atau keyword di mana tujuannya adalah ya pas saja gitu melewatkan ya. Jadi dia tidak melakukan apapun. Nah, contoh ini kita panggil does nothing, fungsi does nothing ini. Ini kalau kita run ya tidak ada hal yang terjadi ya. Jadi kosong aja gitu. Nah, terus ini fungsinya apa? Kalau nggak ada guna, nggak ada yang dikerjain gitu kan ya. Nah, ini fungsinya kayak misalkan kalian mau bikin suatu fungsi gitu kan, mau bikin satu fungsi. Fungsinya udah tahu namanya gitu, tapi belum tahu nih apa yang mau dikerjain gitu. Ya, bisa juga nih. Jadi kita kayak bikin kerangka dulu, def sesuatu tuh variabelnya apa, lalu kita kasih pas di sini. Tuh. Ya, kayak itulah ya. Sudah sesuatu misalkan. Ini kita kayak sudah membuat
kerangka fungsinya nih, tapi kita belum kepikiran mau bikin apa, jadi kita kasih pas dulu di sini. Oke, gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah, sekedar pengetahuan aja. Jadi dalam penamaan fungsi, teman-teman sebaiknya diperhatikan mengenai aturan penamaan fungsi. Aturan penamaan fungsi ini sangat mirip sama aturan penamaan variabel. Jadi sebaiknya diawali dengan huruf kecil, ya. Jangan diawali dengan huruf besar. Lalu apa lagi tadi ya? Oh ya, bisa menggunakan skor gini atau camel case. Camel case underscore misalnya kita punya luas persegi kayak gini. Tuh, ya. Atau bisa juga camel case luas persegi. Nah, camel case itu maksudnya huruf kapitalnya ada di bagian tengah-tengah kayak gini, oke, jangan di bagian awal. Nah, seperti ini diperbolehkan nih kayak gitu. Oke. Mana ya biar dia lupa juga ya, markdown. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Nah, misalkan kita mau bikin fungsi yang lain, misalkan ya, karena tadi kita bahas mengenai luas persegi. Oke. Kita misalkan akan membuat suatu fungsi. Fungsi ini akan menerima input berupa panjang sisi persegi, misalkan. Oke, kita namakan dulu fungsi luas persegi. Dia menerima panjang sisi itu, dan keluarannya adalah nilai dari luas persegi tersebut ya, tentunya sesuai dengan namanya. Jadi print luas persegi adalah, oke, sama dengan aja ya, sama dengan sisi kuadrat. Kita coba panggil luas persegi, misalkan sisinya 4 ya. Oke. Kalau luas perseginya adalah 16. Easy ya, easy banget. Jadi tadi di bawah fungsi itu sangat bebas ya, kalian bisa menambahkan apa aja semaunya kalian. Misalkan kita tambahkan di sini apa ya? Misalkan keliling persegi adalah keliling persegi itu kan 4 kali sisi ya, 4 kali sisi ini. Oke, jadi dia bakal otomatis mengeluarkan nilai dari panjang keliling persegi sama luas dari persegi tersebut. Oke, sangat simpel ya sejauh ini dalam pendefinisian fungsi. Jadi kita coba review. Fungsi itu saat kalian ingin mendefinisikan fungsi, kalian perlu menggunakan kata kunci def, lalu bisa juga untuk mengeluarkannya itu kalian menggunakan bisa keyword return ya. Tapi return ini nggak wajib, bisa juga tidak dipakai atau bisa juga dipakai. Kalau return berarti fungsi itu akan mengeluarkan suatu nilai ya, atau mengembalikan sesuatu nilai. Tapi kalau tidak, misalkan kalian cuma menggunakan kayak fungsi print kayak gini, nah itu cuma sebatas menampilkan aja di output Python ya, kayak gitu ya. Jadi dia tidak secara langsung mengembalikan nilai kayak gitu ya. Oke, jadi terus juga fungsi itu bisa dimasukkan lebih dari satu variabel, bisa terserah kalian ya. Ini lebih dari satu bisa, dan tanpa variabel yang dimasukkan juga bisa, tergantung sama kalian. Lalu kita juga bisa membuat fungsi yang tidak melakukan apa-apa, yaitu pass ini ya. Dan juga penamaan fungsi sebaiknya mengikuti aturan seperti ini, karena ini adalah aturan yang sudah sangat umum ya digunakan oleh para penggunanya Python. Oke, jadi itu dulu untuk pembahasan kali ini mengenai pendefinisian fungsi dari series tutorial Python dasar kita. Silakan like, komen, dan subscribe kalau video ini membantu teman-teman. Dan maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.